Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat malam untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilva Viola. Saya merupakan mahasiswa perikanan Universitas Pajajaran dengan NPM akhir 161. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi perbandingan karakteristik stok ikan tuna sirip kuning di perairan WPPRI 573 dengan perairan Samudra Pasifik. Nah, studi ini saya dapat dari beberapa jurnal yang saya dapat di internet, kemudian dilakukan komparasi. Oke, kenapa sih saya memilih untuk membahas tuna sirip kuning ini? Karena tuna sirip kuning ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan permintaan besar untuk konsumsi. Tuna sirip kuning ini ditemukan di perairan tropis dan subtropis dan sangat penting dalam industri perikanan. Penting juga untuk memahami stok dan dinamika populasi untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, untuk perairan WPPRI 573 ini terletak di Indonesia, yang mana merupakan lokasi utama penangkapan tuna. Tantangan pada perairan WPPRI 573 ini yaitu menghadapi overfishing dan praktik penangkapan tidak berkelanjutan. Sehingga dikhawatirkan tekanan penangkapan tinggi yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan stok. Kemudian pada perairan Samudra Pasifik ini, pengelolaannya sudah cukup terkoordinasi karena pengelolaan stok lebih terkoordinasi melalui organisasi regional seperti Western and Central Pacific Fisheries Commission. Untuk regulasinya, berbagai regulasi diterapkan untuk memastikan keberlanjutan populasi tuna. Adapun apa saja yang akan saya bahas selanjutnya, yaitu diantaranya laju pertumbuhan, laju mortalitas, laju eksploitasi, dan pola rekrutmen. Oke. Untuk morfologi ikan tuna sirip kuning ini, tuna sirip kuning lebih besar dan panjang dibandingkan tuna albacora dan lebih ramping daripada tuna mata besar. Warna kekuningan pada tubuh yang khas, terutama pada sirip dorsal, sirip anal, dan sirip ekor, mata bulat dan lebih kecil dibandingkan tuna mata besar. Sirip pektoral tidak sepanjang sirip tuna albacora, namun lebih panjang daripada sirip tuna mata besar. Sirip dorsal bagian belakang dan sirip anal lebih panjang dan meluncing dibandingkan dengan tuna albacora dan tuna mata besar. Berikut ditampilkan gambar dari morfologi tuna sirip kuning untuk lebih jelasnya. Oke, selanjutnya laju pertumbuhan. Sebelah kiri ini merupakan laju pertumbuhan ikan tuna sirip kuning pada WPPRI 573 yang mana didapat pada tahun 2022. Di WPPRI 573 ini pada tahun 2022 pertumbuhan pesat terjadi pada usia 0 sampai 8 tahun, kemudian melambat setelah usia 8 tahun dengan panjang asimptotik 191,45 cm. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan yaitu laju pertumbuhan tuna sirip kuning pada Samudra Pasifik. Pertumbuhan pesat terjadi hingga usia 20 tahun, kemudian melambat setelah itu dengan panjang asimptotik yang masih kurang dari 150 cm. Lalu laju mortalitas. Pada WPRI 573, nilai laju mortalitas totalnya adalah 2,62 per tahun. Dengan mortalitas alami 0,31 per tahun dan mortalitas penangkapan 2,31 per tahun. Sedangkan pada Samudra Pasifik, nilai mortalitas alami adalah 0,153 per tahun dan mortalitas penangkapan 0,46 per tahun. Tingginya laju mortalitas penangkapan menunjukkan bahwa kematian ikan tuna sirip kuning lebih banyak disebabkan oleh aktivitas penangkapan daripada faktor alami. Selanjutnya laju eksploitasi.
Di WPPRI 573 tahun 2022, laju eksploitasi tuna sirip kuning adalah 0,84 per tahun, melebihi batas optimal 0,5 per tahun, menunjukkan kondisi overexploited dan sangat mengkhawatirkan. Sedangkan Samudra Pasifik, eksploitasi berada di batas FSY median dengan present sebesar 0,5. Jadi untuk Samudra Pasifik ini masih dapat dimanfaatkan lebih lanjut lagi untuk tuna sirip kuningnya. Selanjutnya ada pola rekrutmen. Untuk gambar yang sebelah kiri ini merupakan puncak rekrutmen tuna sirip kuning di WPPRI 573. Sedangkan yang sebelah kanan adalah variasi rekrutmen yang terjadi di Samudra Pasifik. Untuk puncak rekrutmen tuna sirip kuning di WPPRI 573 terjadi pada bulan Juni dengan persentase 34,83%, sedangkan rekrutmen terendah terjadi pada bulan Desember dengan 0%. Sedangkan untuk Samudra Pasifik ini, rekrutmen menunjukkan variasi antar tahun dan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren jangka panjang menunjukkan rekrutmen lebih tinggi pada dekade pertama dan 5 kuartal terakhir. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Fabiola pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.